아닌 줄 알아. Salam, Kubian. Amerika Serikat mempertimbangkan mengirim pasukan khusus ke Iran untuk merebut uranium yang telah diperkaya milik mereka. Ini akan menjadi salah satu operasi paling berbahaya dalam sejarah Amerika. Namun, segera hal ini mungkin menjadi keharusan yang berisiko. Begini, Iran memiliki sekitar 460 kg atau sekitar 1000 pon uranium yang diperkaya hingga 60%. Ini bukan spekulasi. Faktanya, selama negosiasi, pemerintah Iran sendiri secara langsung memberitahu Amerika Serikat bahwa uranium ini memberi mereka kemampuan untuk membuat 11 bom nuklir. Dengarkan baik-baik. Sean, bahan 80% bisa diperkaya menjadi 90%, itu sudah tingkat senjata dalam waktu sekitar 1 minggu, mungkin paling lama 10 hari. Uranium 20% bisa diperkaya ke tingkat senjata dalam waktu 3-4 minggu. Dan izinkan saya mengatakan ini karena saya lupa detail kecil ini. So, dalam pertemuan pertama itu, kedua negosiator Iran mengatakan langsung kepada kami tanpa rasa malu bahwa mereka menguasai 460 kg uranium 60%. Dan mereka sadar bahwa itu bisa digunakan untuk membuat 11 bom nuklir. Dan itulah awal dari sikap negosiasi mereka. Jadi mereka benar-benar bangga dengan itu. Dan mereka bangga karena telah berhasil menghindari berbagai protokol pengawasan hingga bisa berada di posisi di mana mereka dapat membuat 11 bom nuklir. Inilah alasan mengapa operasi pasukan khusus mungkin menjadi suatu keharusan, meskipun berisiko, tetapi tetap diperlukan. Sekarang, sebelum kita membahas bagaimana Amerika Serikat akan melakukannya dan risiko apa saja yang mungkin terjadi, mari kita bahas mengapa uranium ini sangat berbahaya. Sekarang, seperti yang mungkin sudah kalian ketahui, uranium yang diperkaya 90% adalah bahan yang dibutuhkan untuk membuat bom nuklir. Tapi Iran sebenarnya tidak memiliki itu, tapi mereka punya sesuatu yang hampir sama bagusnya. Begini, untuk meningkatkan uranium dari kadar alaminya ke 60% mungkin butuh waktu sekitar 2 tahun. Dan sebagian besar waktu itu sebenarnya dihabiskan pada tahap awal. Jadi untuk meningkatkan dari misalnya 0% ke 3% ke 10%, kalian menghabiskan hampir setahun hanya untuk itu. Tapi begitu 60% untuk mencapai 90% tingkat senjata, mungkin hanya butuh waktu seminggu, paling lama 2 minggu. Itu tergantung pada jenis peralatan yang kalian miliki. Itulah kenapa kita sudah sering mendengar bahwa Iran hanya 2 minggu lagi dari senjata nuklir selama bertahun-tahun. Kalian lihat, mereka sudah menimbun uranium 60%. Jika pemimpin tertinggi Iran memutuskan ingin senjata nuklir, Iran dapat memilikinya hanya dalam 1 atau 2 minggu. Karena itu, kita sering dengar Iran hanya 2 minggu lagi dari senjata nuklir. Sekarang, mulai dari sekitar Desember 2024 penimbunan ini mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Iran pada dasarnya membuka keran dalam hal pengayaan dan mereka mulai menimbun uranium 60% dalam jumlah yang sangat besar. Itulah sebabnya sekarang mereka memiliki hampir 1000 pon. Sekarang, Amerika Serikat mencoba menyelesaikan masalah ini selama operasi Midnight Hammer tahun lalu. Itulah sebabnya pembom B2 masuk dan menghancurkan fasilitas pengayaan nuklir Iran. Jadi Iran tidak bisa lagi menimbun uranium. Tapi Anda lihat, kita sebenarnya tidak mendapatkan uranium yang sudah dimiliki Iran. Kita menghentikan kemampuan mereka menimbun atau membuat uranium, tapi tidak mendapat uranium yang sudah ada. Untungnya, Iran juga tidak punya uranium itu. Dari laporan-laporan, kami melihat bahwa uranium itu kemungkinan dikubur di bawah tanah di salah satu lokasi, yaitu di fasilitas nuklir Esfahan. Itu salah satu lokasi yang dibom as, atau mungkin Iran memindahkan sebagian uranium keluar. Itulah laporan yang kami terima tahun lalu. Kami kini punya intelijen lebih baik soal lokasi uranium itu. Dan berdasarkan intelijen itu, kami tahu sebagian besar, jika tidak semua dari 460 kg atau 1000 pon uranium itu masih berada di bawah tanah di lokasi nuklir Esfahan. Sekarang, uranium itu berada di bunker dan dalam wadah pelindung yang dirancang untuk menahan material radioaktif, tetapi tetap saja, itu berada di tempat di mana bahkan Iran pun tidak bisa mengaksesnya. Tapi Iran tetap sangat bangga dengan itu karena kami melihat
laporan tahun lalu selama operasi Midnight Hammer atau lebih spesifiknya, selama perang 12 hari bahwa AS Yun sedang mempertimbangkan untuk mengirim pasukan khusus untuk pada dasarnya merebut uranium ini. Tapi itu terlalu berisiko, jadi Amerika Serikat akhirnya tidak melakukannya. Dan inilah tepatnya yang membuat Iran sangat bangga. Iran pada dasarnya menyimpulkan bahwa alasan Al-Tasram tidak melakukannya adalah karena Artalasan tidak mampu melakukannya. Dan mereka membanggakan hal ini secara terbuka dalam negosiasi hanya sebulan yang lalu. Mereka bilang, kalian tak bisa ambil ini secara militer, jadi kami pun tak akan serahkan uranium ini lewat diplomasi. Dengarkan baik-baik. Apakah masih ada ruang untuk membuat kesepakatan dengan sisa-sisa pemerintahan Iran yang ada? Menurut saya itu keputusan presiden, tapi mereka tidak terlalu terbuka di putaran negosiasi pertama. Anda sudah dengar pendapat saya. Mereka bilang kami punya hak mutlak untuk melakukan pengayaan. Mereka membanggakan diri memiliki bahan bakar yang diperkaya 60%, cukup untuk 11 bom. Mereka bilang pada saya dan Jared, kami tidak akan memberikan secara diplomatis apa yang bisa kalian ambil secara militer. Jadi menurut saya mereka perlu mengubah sikap. Apa yang ingin Anda lihat di DOR? Apakah menurut Anda sekarang daya tawar Anda sudah maksimal dalam negosiasi? Saya rasa presiden sudah membuktikan hal itu. Tertarik pada terdakwa, Amerika Serikat punya daya tawar tinggi dalam negosiasi, mungkin yang tertinggi, tapi kita tidak berniat menyelesaikan. Mereka ingin menyelesaikan, kita tidak. saya punya pertanyaan yang muncul selama riset dan yakin kalian juga penasaran. Sudah lebih dari 6 bulan sejak operasi Midnight Hammer. Kenapa Iran tidak langsung menggali uranium yang terkubur di bawah situs nuklir itu? Nah, coba tebak, Mossad dan CIA telah begitu menyusup ke dalam masyarakat Iran sehingga Iran sendiri, rezimnya, takut untuk memindahkan uranium ini. Mereka khawatir uranium yang digali bisa dilacak, dicuri, atau diserang saat terbuka, sehingga memutuskan lebih aman membiarkannya terkubur. Dengan begitu, mereka tahu lokasi uranium dan yakin tak ada yang bisa mengambilnya. Bahkan, untuk memastikan bahwa Amerika Serikat tidak bisa mendapatkan akses ke uranium ini, Iran benar-benar menimbun lebih banyak tanah di atas pintu masuk dan menutupinya ke lokasi tersebut. Akibatnya, serangan darat makin sulit. Meski begitu, Amerika Serikat mempertimbangkan serangan darat karena memang harus demi memastikan Iran tidak memperoleh senjata nuklir. Kita tidak bisa menerima Iran yang memiliki ribuan pon uranium yang diperkaya 60%. Sebelum membahas bagaimana Amerika Serikat ingin melakukan ini, jangan lupa tekan like dan subscribe di bawah. Itu benar-benar membantu kami dalam algoritma dan membuat video ini menjangkau lebih banyak orang. Sekarang mari kita bahas apa yang sedang dipertimbangkan. Amerika Serikat dan Israel pernah mempertimbangkan operasi semacam ini sebelumnya. Faktanya, sebelum perang 12 hari tahun lalu, ada laporan bahwa Israel sendiri berencana mengirim pasukan khusus secara sepihak ke Iran karena Israel tidak memiliki pembom B2 yang mampu menembus bunker-bunker tersebut. Mereka tidak bisa menerima Iran punya senjata nuklir, jadi mereka siap mengambil risiko, mengirim pasukan sendiri, dan berharap dapat menghancurkan lokasi itu. Israel sudah pernah melakukan hal seperti ini sebelumnya. Pada tahun 2024, pasukan khusus Israel menyusup ke Suriah dan menghancurkan situs rudal balistik bawah tanah yang sebenarnya dibantu pembangunannya oleh Iran di Suriah. Terlebih lagi, saya yakin pasukan khusus Ari Alas mampu melakukan hal seperti ini. Kita pernah melihat penggerobokan Osama bin Laden. Tentu saja, kita juga melihat kejadian tahun ini dengan Maduro di Venezuela. Namun terlepas dari semua ini, penting untuk menunjukkan bahwa operasi ini akan sangat berbeda dari apapun yang pernah kita lihat sebelumnya. Ini akan menjadi pertama kalinya, sejauh yang kita ketahui sebagai publik, pasukan AS harus menangani material nuklir. Dan itu membutuhkan kemampuan khusus. Sekarang, untungnya AS tidak hanya memiliki Delta Force atau SEAL Team 6. Mereka sebenarnya memiliki unit khusus di dalam pasukan ini yang memang dirancang khusus untuk menangani senjata pemusnah massal. Tugas mereka adalah berlatih untuk skenario seperti ini. Menyusup ke lokasi, mengamankan bahan berbahaya, dan mengevakuasinya dengan aman. Bagi saya, ini benar-benar Mengejutkan bagi mendengarnya. Sama seperti bom penembus bunker GBU-57 yang digunakan tahun lalu, bom penembus bunker itu memang dirancang khusus untuk menghancurkan fasilitas Iran. Tim-tim ini memang ada khusus untuk situasi seperti ini. Sekarang, Presiden Trump
Ditanya secara langsung apakah dia mempertimbangkan untuk mengerahkan pasukan ini. Dan ini jawabannya. Kapan Anda akan mengirim pasukan darat? Bagaimana Anda mempertimbangkannya? Saya bahkan tidak ingin membicarakannya sekarang. Ya, maksud saya rasa itu bukan pertanyaan yang tepat. Anda tahu saya tidak akan menjawabnya. Oke, mungkin saja jika ada alasan yang sangat kuat. Harus ada alasan yang sangat kuat. Dan saya akan mengatakan jika kami sampai melakukan itu, mereka akan sangat hancur sehingga tidak mampu bertempur di darat. Apakah Anda memikirkan fasilitas minyak di sana? Fasilitas minyak di pesisir Iran bisa diamankan pasukan darat? Ada spekulasi bahwa itu bisa jadi target. Saya tidak tahu apa spekulasinya, tapi saya jelas tidak bisa memberitahu Anda tentang itu. Saya akan mendapat masalah dengan diri saya sendiri jika saya memberitahu Anda. Apakah Anda membutuhkan pasukan darat untuk mengamankan uranium yang diperkaya di lokasi nuklir? Cari tahu tentang itu. Kami belum membicarakannya, tapi itu benar-benar penghancuran total. Mereka belum bisa mengaksesnya, dan pada suatu saat mungkin kita akan melakukannya. Anda tahu, itu akan menjadi hal yang hebat. Tapi saat ini kami hanya menghancurkan mereka, tapi kami belum mengejarnya, ya. Tapi itu sesuatu yang bisa kami lakukan nanti. Kami tidak akan melakukannya sekarang, mungkin nanti. Dia tak menutup kemungkinan dan menegaskan tak takut mengambil tindakan seperti ini. Dan selain itu, sekarang ada beberapa media yang melaporkan bahwa Gedung Putih sedang mempertimbangkan secara serius operasi darat. Apakah itu hanya pasukan Ari-Seras, hanya pasukan Israel, atau campuran keduanya? Sesuatu sedang dipertimbangkan. Jadi, mari kita bahas seperti apa sebenarnya hal ini nantinya. Warzone telah menganalisis hal ini dengan baik. Saya sangat menyarankan kalian memeriksanya. Saya akan memberikan kalian beberapa ringkasannya, tapi kalau kalian tertarik dengan semua detailnya, silakan cek langsung. Artikel berjudul, Serangan Komando untuk mengamankan uranium Iran yang diperkaya bisa menjadi kebutuhan sangat berisiko. Sekarang, saya akan pastikan kami menautkannya di bawah. Jika tidak, pastikan cek artikelnya. Inilah yang membuatnya rumit. Kalian tidak hanya mengekstrak sekitar 100 pon uranium, kalian membutuhkan wadah khusus untuk mengangkut bahan radioaktif itu dengan aman. Itu menambah berat lagi. Selain itu, kalian juga membutuhkan personel yang ahli dalam menangani bahan nuklir. Mungkin ilmuwan, mungkin juga operator khusus yang terlatih. Bagaimanapun juga, ini bukan misi yang bisa dilakukan dengan cepat. Dan selain itu, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, titik masuknya sengaja diblokir oleh Iran. Sekarang, saya yakin ada penjaga bersenjata di suatu tempat. Kita tidak bisa benar-benar melihat mereka dari satelit. Jadi itu mungkin hal yang positif, tapi kita tetap harus berasumsi bahwa Iran pasti punya semacam perlindungan di sekitar sana. Tapi untungnya, ada opsi lain yang sedang dipertimbangkan selain ekstraksi, dan opsi itu adalah pengenceran. Alih-alih membawa keluar uranium, kamu bisa cukup mengencerkannya menjadi, misalnya, pengayaan 10% atau 3%. Itu akan membuat Iran jauh lebih sulit mencapai tingkat senjata dalam beberapa minggu. Ingat, mengubah uranium alami menjadi 3% membutuhkan sekitar setengah waktu pengayaan, jadi sekitar 6 bulan atau semacamnya. Tapi mengubah dari 60 ke 90 hanya butuh beberapa hari. Jika kita mengencerkannya, Anda mendapat waktu bertahun-tahun, bukan minggu. Namun, pengenceran juga punya tantangan sendiri. Anda harus membawa banyak material dan juga harus membawa peralatan khusus ke dalam kompleks. Itu sama rumitnya dengan ekstraksi, bahkan mungkin lebih rumit lagi. Dan di atas semua itu, kita tidak boleh lupa bahwa ini masih zona perang. Kita tahu Iran tidak menguasai udara dan militer mereka sedang dihancurkan, tapi mereka masih punya pasukan di darat. Setiap tim operasi khusus yang masuk menghadapi risiko besar. Mereka akan beroperasi jauh di dalam wilayah musuh, menangani material berbahaya dengan pilihan evakuasi yang terbatas. Saya enggan membahas ini, namun pasukan Al-Eas memang tak punya sejarah baik dengan Iran. Seperti saya sebutkan di awal, ini mungkin kebutuhan yang penuh risiko. Anda tidak bisa membiarkan Iran memiliki uranium yang telah diperkaya dan rezim yang bertahan dari perang besar-besaran.